Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di kesempatan video ini saya akan menjelaskan dan juga mengimplementasikan nantinya ya untuk kunci simetris atau yang disebut block zipper menggunakan teknik enkripsi advanced encryption standar kunci 256 bit ya di PHP programming atau di bahasa pemrograman PHP. Nah, seperti yang kita ketahui untuk teknik kriptografi itu ada 3 teknik yang bisa kita gunakan. Yang pertama menggunakan kunci simetris, kunci asimetris, ataupun menggunakan hash function ya. Nah, di video ini terlebih dahulu saya jelaskan salah satu untuk kunci simetris menggunakan teknik AES ini ya. Seperti yang kita ketahui, selain AES ini banyak teknik enkripsi simetris yang bisa kita gunakan. Contohnya seperti AES ya, menggunakan kunci 128, 192, 256, kemudian menggunakan DES atau Data Encryption Standard, menggunakan Triple DES, DOFIS, TOFIS, RC4, kemudian ada juga beberapa list block keeper yang sudah saya tuliskan di sini, dari Lucifer sampai Present ya. Nah, di sini untuk soal dan tugas, untuk penerapan teknik enkripsi AES ini menggunakan bahasa pemrograman PHP ya. Saya akan membuat aplikasi web sederhana ya untuk melakukan encrypt dan decrypt menggunakan AES ini. Nah, di dalam aplikasi web ini ada beberapa minimal feature yang akan saya terapkan. Yang pertama itu ada dashboard untuk menampilkan halaman web untuk proses encrypt dan decryptnya. Ada input type ya untuk teks atau heksadesimal. Untuk input plain text-nya nanti menggunakan 32 kata dalam paragraf ya. Kemudian ada zipper, di sini encrypt dan decrypt ini ya. Kemudian ada key-nya. Jadi nanti untuk encrypt dan decrypt ini ya, itu menghasilkan enkripsi dan decrypt ya. Kemudian untuk instrumentasi perangkat lunak yang saya gunakan, di sini saya menggunakan Notepad++, bisa menggunakan text editor lain ya, untuk menulis kode PHP-nya. Kemudian untuk send, ini nanti untuk local web server, sehingga nanti kode PHP yang kita buat bisa diakses melalui browser. Nah, langkah pertama, kita bisa download terlebih dahulu untuk Notepad++ dan SEM-nya. Kita bisa akses di situs resmi masing-masing platform ini ya. Di sini saya tunjukkan misalnya Notepad++, di sini kita bisa download versi terbarunya ya. Kemudian untuk send ya, kita bisa download dan sesuaikan dengan sistem operasi komputer atau laptop kita. Kalau kita menggunakan Windows ya, ketika kita menggunakan browser ini bisa kita jalankan di Chrome ya. Kemudian kalau kita menggunakan Linux ataupun kita menggunakan OS X ini atau varian Apple ini ya yang terbaru untuk namanya. Nah, selanjutnya di soal dan tugas selanjutnya, setelah kita download, kita install ya. Untuk tahapan installnya cukup sederhana, nanti di setiap tahapannya kita tinggal next sampai finish ya. Kemudian kita bisa running atau jalankan untuk SEM-nya. Ketepatan di sini saya sudah download dan install ya. Di sini kita bisa aktifkan atau start untuk apa aja saja ya, untuk local web server. Di sini kita bisa juga jalankan MySQL kalau kita mengintegrasikannya dengan database ya. Nah, di sini cukup untuk apa aja saja saya jalankan. Nah, kemudian sebelum ini kita bahas untuk langkah kedua, ada yang akan saya sampaikan perihal untuk AES ini ya. Seperti yang kita ketahui, untuk AES ini untuk menghasilkan zipper text ya, ada banyak putaran kunci yang perlu dilakukan setiap tahapan ini berupa proses perhitungan ya, sehingga AES ini semakin rumit dan kompleks untuk kuncinya ya. Pertama itu kita bisa melakukan seperti
di tahap awal ini, proses state ya, bagaimana di sini nanti ada blok data ya yang akan dialokasikan ke masing-masing kotak ini. Kotak ini disebut array ataupun array 4x4 atau matriks 4x4 ya. Kemudian nanti ada etron key untuk putaran pertama ya. Di sini akan dilakukan untuk proses atau perhitungan XOR ya, kemudian subbytes di subbytes ini bagaimana nanti kita hasil dari etron key ini kita lakukan perhitungan lagi dengan tabel SBox atau substitusi box ya. Kemudian proses row di sini ya. Setelah hasil dari subbyte ini ya, bagaimana kita lakukan pergeseran. Nah, kemudian kita buat kolom lagi nantinya. Setelah itu ada putaran selanjutnya untuk pembangkitan kunci. Di sini ada istilah pembangkitan kunci atau key expansion nantinya ya. Selanjutnya proses putaran akhir. Di sini ada subbyte, shift row, dan etron key ya, yang menghasilkan nantinya ciphertext-nya ya. Nah, untuk semua proses ini, kalau di PHP kita bisa manfaatkan namanya OpenSSL ya. Jadi kalau di PHP itu sendiri sudah ada library ataupun pustaka OpenSSL ini untuk semua proses tadi. Jadi kita tinggal aktifkan nantinya. Nah, kalau kita sudah install atau kita jalankan SEM tadi, di drive C itu sudah otomatis sudah ada folder SEM ini ya. Kita bisa lihat contohnya di sini, saya sudah install SEM-nya. Nah, SEM ini kita klik ya, nanti di sini sudah ada beberapa folder dan file yang bisa kita manfaatkan untuk local web server yang akan kita buat, misalnya membuat program berbasis atau aplikasi berbasis web ya, sehingga kita bisa akses dari browser. Nah, untuk mengaktifkan OpenSSL tadi, kita akses SEM-nya, kemudian kita ke menu, ke folder PHP, kemudian kita cari file yang namanya php titik ini. Ini kita bisa akses melalui Notepad atau Notepad++. Nah, kemudian kita cari OpenSSL-nya ya. Nah, di sini kita bisa lihat extension sama dengan OpenSSL. Nah, ini harus kita aktifkan. Jadi sebelumnya di sini secara default itu sudah ada terdapat titik koma ya. Ini sudah saya hapus sebelumnya tadi. Nah, kalau kita mau aktifkan ini kita tinggal hapus, kemudian kita save. Nah, selanjutnya di perintah panduan tadi kita harus merestore SEM-nya terlebih dahulu ya. Kemudian kita stop, kemudian kita start lagi. Nah, selanjutnya yang perlu kita lakukan adalah bagaimana kita membuat file PHP di folder SEM ya. Jadi di SEM tadi kita ke SEM lagi, kita membuat file ya di htdoc ya, di folder htdoc ini. Di sini saya contohnya membuat nama filenya as_encryption untuk kode PHP yang akan kita buat nantinya. Nah, nanti untuk penamaannya atau namanya saya buat index.php ya. Kemudian saya save di dalam folder htdocs ini. Jadi seperti ini contohnya. Di sini folder SEM-nya, kemudian kita cari htdocs. Nah, ini untuk foldernya sudah saya buat ya. Nanti kalau belum ada, kita buat misalnya membuat aplikasi web yang berbasis PHP ya, kita bisa masukkan ke dalam folder htdocs ini. Ini saya buat sudah. Kemudian ini untuk kode AS menggunakan PHP-nya sudah saya buat ya. Jadi nanti seperti ini ya. Ini kita save as nanti atau kita simpan ke dalam folder yang kita buat tadi, di dalam folder htdocs, kemudian folder AS encryption yang kita buat tadi. Nah, sebelum saya lanjut ke pembahasan di sini, langkah selanjutnya tadi, ya, ini sudah. Nah, kita lanjut di sini. Nah, di sini ada beberapa baris untuk kode PHP yang saya buat. Jadi di sini untuk ini hanya
styling saja ya di PHP untuk laman webnya nanti supaya lebih menarik. Seperti ini ada kolom input, kolom kontainer, kolom untuk atau box untuk enkripsi dan decryptnya ya, untuk judul, untuk warna ya. Nah, untuk inti dari AES itu di OpenSSL PHP ini ya, itu dari baris ini kita bisa lihat ya di tahap ini ya, dari baris 105 ini. Nah, inti lagi untuk OpenSSL itu terdapat di sini ya, encrypted sama dengan OpenSSL. Ini ya tanda dolar ini. Nah, di sini kita bisa perhatikan ya, ada baris perintah encrypted sama dengan dollar encrypted sama dengan OpenSSL encrypt ya. Nah, ini OpenSSL yang kita aktifkan tadi di folder PHP titik ini. Nah, ini input text. Nah, input text ini berupa plain text nantinya yang akan kita input. Nah, fungsi ini nanti yang akan melakukan proses encrypt-nya ya. Kemudian ini kunci yang kita gunakan. Kalau kita menggunakan kunci 256, kita bisa menggunakan atau menuliskan 256 ataupun 192 atau 128 ya. Nah, kemudian ini untuk key-nya ya. Key-nya ini. Kemudian ini untuk raw data-nya. Jadi nanti untuk hasilnya berupa raw data ya. Nah, kemudian di sini ada key 0,16. Jadi nanti key ini berupa inisialisasi vektor. Kalau kita menggunakan yang namanya CBC ini ya, untuk operasi AES 256, 128 atau 192 ya. Nah, pertama sekali nanti kalau kita ini kan menghasilkan kunci 32 byte ya, kalau 256 bit ini. Jadi nanti untuk kunci itu lebih kompleks lagi ya, ada tambahan inisialisasi vektor ya. Jadi kuncinya ditambahkan nanti 16 byte ya, atau sama dengan 128 bit. Kalau kita menggunakan AES ya, operasi mode CBC ini atau cheaper block chaining ya. Jadi bagaimana nanti blok plain text pertama sekali di encrypt nantinya dengan kunci ini ya, 128 bit terlebih dahulu ya. Nah, selanjutnya di sini untuk menentukan format outputnya ya. Kemudian ini konversi format input teks yang terenkriptnya ya, untuk baris perintahnya. Nah, kemudian untuk decryptnya di sini baris perintahnya juga sama seperti encrypt tadi ya. Jadi bagaimana nanti untuk input teks ini hasil yang dihasilkan dari plain text nantinya berupa ciphertext ya. Nah, di sini menggunakan kunci yang sama ya. Kemudian untuk raw datanya, kemudian nanti ada tambahan untuk inisialisasi vektor ataupun kunci yang kita gunakan di sini tadi, kunci 128 bit ya. Nah, selanjutnya ini hanya kode untuk tampilannya ya di laman webnya. Nah, hasil dari kode PHP ini kita bisa akses melalui browser ya, seperti Chrome ya. Di sini kita bisa akses tadi menggunakan localhost ya, ataupun menggunakan alamat lokal yang ada di SAM tadi ya, 127.0.0.0.1, kemudian kita tulis folder yang kita buat AES underscore, di sini saya buat AES underscore encryption, kemudian slash di sini kita tambahkan indeks PHP, nama PHP yang kita buat tadi ya, ataupun tidak usah kita tulis juga bisa, ini kita enter ya. Nah, ini hasil untuk kode PHP tadi. Di sini ini hanya judul ya, ada tambahan nama, kelas, NIP, mata kuliah saya buat. Kemudian di sini input type bisa kita pilih teks atau hexadesimal. Di sini nanti kita input plain text-nya. Kemudian ciphertext-nya menggunakan simetris AES256. Kuncinya sembarang bisa kita masukkan ya. Kemudian outputnya bisa plain text atau hexadesimal.
Nah, nanti di sini untuk button encrypt dan decrypt-nya. Kalau kita klik encrypt, nanti hasilnya di kolom encrypt di sini. Kalau decrypt, hasilnya di kolom decrypt di sini. Ya. Di sini untuk plain text-nya sudah ada saya buat. Contohnya seperti ini ya. Ini coba kita encrypt di browser Chrome tadi. Kita bisa masukkan untuk plain text ini ya. Jadi ini bisa kita masukkan di sini. Nah, kemudian saya menggunakan kuncinya, contohnya seperti ini ya, ABCD 1, 2, 3, 4, EFGH 5, 6, 7, 8. Nah, kemudian saya encrypt, ya, di sini saya encrypt, nah hasilnya seperti ini. Ya, ini hasil untuk encrypt dari ini tadi ya. Nah, untuk melakukan decrypt, ini saya masih manual, jadi saya copy terlebih dahulu di sini. Kemudian ini saya paste di sini. Nah, kuncinya tadi harus sama yang kita masukkan ya. Nah, kemudian kita decrypt. Nah, hasil decryptnya bisa kita lihat di sini ya. Jadi, untuk ciphertext tadi yang kita dapatkan, ketika kita decrypt lagi, menghasilkan plain text yang sama, bisa kita lihat di sini ya. Seperti itu ya untuk penerapan dan implementasi juga AES kunci 256 bit ini di PHP. Silakan dieksplor atau ditanyakan atau ada yang mau didiskusikan, silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.